Saya bukan pendukung Sintayong, Mas. Saya pengkritik keras Sintayong juga. Tapi saya terkejut karena ada alasan apa Sintayong dipecat? Karena lawan Arab Saudi itu kan nilai plus gitu loh. Kalau kita lihat di U23 yang juga dipegang oleh Sintayong, progresnya kan banyak banget juga gitu loh. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pemberhentian pelatih Timnas Indonesia yakni Sinteyong yang tadi diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan dalam konferensi pers tadi Erick Thohir menyatakan bahwa saat ini ia tengah menunggu kedatangan dari pelatih baru yang berasal dari Eropa dan sebelumnya akan direncanakan 12 Januari pukul 4 waktu Indonesia Barat akan mengumumkan secara langsung pelatih baru bagi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI tadi menyatakan bahwa target utama dari PSSI yakni Timnas Indonesia dapat lolos di Piala Dunia 2026. Ini menjadi salah satu evaluasi yang dilakukan oleh PSSI untuk memberhentikan Sintayong. Untuk saat ini kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola nasional yakni Mas Anton Sanjoyo. Selamat siang Mas Anton, Mas Joy. Selamat siang. Ya, Mas Anton atau Mas Joy, ini kita melihat bahwa keputusan dari Ketua Umum PSSI untuk memberhentikan Sintayong ini dinilai cukup mengejutkan. Lalu seperti apa dalam pandangan Anda, apakah pertimbangan ini sudah cukup tepat di saat momen di mana Indonesia rankingnya tembus atau signifikan hingga 127? Ya, yang pertama memang mengejutkan ya. Saya sendiri, saya bukan pendukung Sintayong, Mas. Saya pengkritik keras Sintayong juga. Tapi saya terkejut karena ada alasan apa Sintayong dipecat? Karena kalau kita bicara soal progres dan macam-macam, indikatornya jelas. Ya kan, peringkat FIFA Indonesia naik, Indonesia masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, bahkan setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang itu terbuka lebar kan. Memang Indonesia kalah dari Cina, tapi kan menang lawan Arab Saudi. Dan itu tidak pernah terjadi pada beberapa belas tahun terakhir. Yang kedua, dalam benak saya, memang kalau mau mengganti Sintayong dengan alasan apapun, itu memang harus sekarang. Kenapa? Karena targetnya Indonesia lolos ke Piala Dunia kan. Masih ada 1 bulan bersih lah, karena main lagi itu bulan Maret. Jadi kalau menunggu lagi untuk mengganti Sintayong beberapa pekan ke depan, terlambat. Karena pelatih baru, siapapun dia harus beradaptasi dengan kondisi tim, dengan pemain, dengan environment-nya semua, adaptasinya cukup lama. Nggak mungkin dalam bulan depan. Jadi memang harus saat ini juga diputuskan. Jadi itu pertimbangannya. Tapi pertanyaan saya tetap, apa alasan PSSI? Dugaan saya karena dari Eropa akan menyesuaikan dengan sebagian besar pemain timnas senior yang ada sekarang, kan jumlahnya ada 16 atau 17, bahkan akan nambah lagi ya. Jadi mungkin nanti full diisi oleh pemain ex-Eropa yang pernah bermain di Eropa dan diaspora yang sekarang berbendera Indonesia. Jadi tim ini akan benar-benar rasa Eropa. Nah, karena rasa Eropa, pelatihnya dari Eropa juga, dugaan saya dari Belanda, nanti akan ditunjuk juga direktur teknik juga dari Belanda. Sehingga relate dengan terhubung dengan pemain-pemain senior yang ada sekarang gitu. Jadi itu. Tapi kalau Anda tanya saya terkejut nggak? Saya terkejut karena Sintayong menurut saya kesalahannya cuma dua. Yang pertama dia terlalu ngemis naturalisasi, yang kedua dia tidak bisa berbahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Sehingga memang koordinasi dan direct comment-nya terbatas. Ini yang membuat sebetulnya semua strategi dia kadang-kadang nggak jalan. Nah ini rasanya pertimbangan itu juga pasti dibawa oleh PSSI untuk memutuskan memecat Sintayong. Tetapi memang kalau buat saya kan persoalannya siapa ini nanti yang akan ditunjuk untuk menggantikan Sintayong. Apakah kalau dalam benak saya kalau bukan pelatih kelas 1 asal Belanda yang bahasanya sama Kevin Dix, sama Jai Itzes dan macam-macam, itu rasanya juga akan percuma. Tapi kalau bahasanya sama, ya mungkin ada berkahnya. Tetapi memang masih gambling. Sintayong tetap pun Indonesia belum tentu lolos. Pelatih diganti pun Indonesia juga belum tentu lolos. Jadi semuanya ada resikonya. Tapi kalau Anda tanya saya terkejut atau tidak, ya saya terkejut. Ya, ini menjadi pertaruhan bagi timnas Indonesia karena
boleh dikata ada 2,5 bulan lagi untuk menuju pertandingan berikutnya melawan Australia. Mas Jo, untuk saat ini tentu Sintayong tadi atau dari Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa ada masalah komunikasi dengan tim. Mungkin ini yang akhirnya menjadi landasan Ketua Umum PSSI beralih ke pelatih asal Belanda. Dari pandangan Anda bahwa pelatih kelas 1 asal Belanda ini siapa saja nama-nama yang mumpuni dan juga dapat menjanjikan bahwa Indonesia dapat lolos tiket ke Piala Dunia 2026? Kalau yang dari isu-isu yang beredar kan sejumlah nama sudah disebut ya di dunia media sosial itu kan ada Patrick Kluivert, ada Louis van Gaal, ada Giovanni van Bronckhorst, ada Ruud van Nistelrooy, semua disebut gitu loh. Dan ya kalau kita lihat dari rekam jejak mereka, apalagi kalau kita bicara Louis van Gaal, itu kan memang ya udah kelas nomor 1 banget. Tapi isunya dia akan menjadi direktur teknik karena Indonesia tidak punya direktur teknik. Kemungkinan besar ya konon katanya adalah bekas pemain nasional Belanda. Bisa siapapun, bisa Van Bronckhorst yang punya darah Indonesia, bisa Patrick Kluivert, bisa siapapun. Tapi kalau memang diambil dari mantan pemain nasional Belanda yang sudah berlisensi pelatih pro, saya yakin sih akan ada perubahan yang cukup signifikan ya, terlepas dari kontroversi pemecatan Sintayong. Tetapi kalau diganti oleh pelatih orang Belanda yang sudah punya reputasi internasional, saya yakin progresnya akan lebih baik daripada kalau masih tetap dipegang oleh Sintayong. Tetapi syaratnya yaitu ada orang yang betul-betul mampu menjadi direktur teknik, yang bisa membuat pemetaan mengenai kebutuhan sepak bola Indonesia, dan ada orang yang mampu langsung berhubungan dengan tim yang ada sekarang, terutama tim senior, yang kebanyakan diisi oleh pemain-pemain diaspora. Jadi kalau dia berbahasa Belanda, taktiknya udah bisa langsung nyambung. Karena kan ke-18 atau berapa belas pemain itu kan dididik di sepak bola Belanda. Jadi kalau yang latih katakanlah Patrick Kluivert, sudah pasti nyambung. Filosofinya nyambung, strateginya nyambung, semua komunikasinya nyambung. Jadi saya rasa syaratnya itu. Untuk jangka waktu yang cukup pendek ini, terutama di laga Maret mendatang, seperti apa? Bila nanti tadi secara taktikal, secara kultural juga akan memiliki sinergi dengan para pemain dan juga pelatih, ini seperti apa dalam pandangan Anda? Ya, kalau yang ditunjuk adalah orang Belanda, siapapun dia, mau Kluivert kayak mau Van Bronckhorst kayak siapa, ini orang ini udah bisa langsung menghubungi pemain-pemain Indonesia yang sekarang ada di Liga Belanda. Ya, dia bisa berkontak dengan Miss Hilgers, dia bisa berkontak dengan Reinders, dia bisa berkontak dengan siapapun pemain tim nasional senior yang ada di Belanda sekarang. Sudah mulai melakukan komunikasi. Jadi mungkin mulai besok dia sudah berkomunikasi, karena saya rasa orangnya sudah ada, sudah ditentukan definitif oleh Erick Thohir. Jadi sudah bisa langsung berhubungan untuk membicarakan semuanya. Jadi rasanya sih kontak awal dan komunikasi awal itu yang sangat dibutuhkan sekarang. Untuk nanti ketika mereka berkumpul lagi dalam sebuah tim, itu komunikasi awalnya sudah terjadi. Ice breakingnya sudah terjadi. Jadi rasanya kesananya akan jauh lebih mulus lagi kalau dia melakukan kontak-kontak awal. Dari segi komunikasi tadi dan juga mungkin dari segi kultural yang bisa jadi penghambat ataupun menjadi alasan landasan bahwa Ketua Umum PSSI menggantikan Sintayong. Lalu seperti apa secara taktikal bahwa Sintayong ini memiliki kekurangan yang patut untuk dibenahi agar Indonesia bisa lolos Piala Dunia? Sebetulnya kalau dari sisi taktikal, dia kan sangat suka dengan 3-4-2-1, itu taktikal yang sangat ofensif. Kalau saya lihat dari tim senior, sebetulnya sudah mulai jalan pada beberapa sektor. Satu-satunya sektor yang belum berjalan dengan baik adalah sektor depan, karena memang Indonesia tidak punya pemain yang berposisi di nomor punggung 9. Itu striker murni yang Indonesia tidak punya. Tapi lini tengah menurut saya sudah yang terbaik. Lini belakang menurut saya dengan kehadiran Martin Paes di sektor penjaga gawang, ada Jai Itdes juga, ada Rizky Ridho di situ. Menurut saya satu yang terbaik sekarang di Asia gitu. Cuma memang problemnya kalau dibandingkan dengan tim lain yang menerapkan 3-4-2-1 atau 3-4-3, memang masih ada komunikasi yang terputus-putus antar lini. Nah, ini yang kemungkinan nanti akan bisa diperbaiki siapapun yang akan menggantikan Sintayong. Kalau dia bisa berbahasa Belanda dan berbahasa Inggris, menurut saya jauh lebih bagus.
Kan selalu saya katakan dari dulu-dulu, Sintayong ini kelemahannya cuma satu, dia nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi gimana akan melakukan direct comment terhadap pemain-pemain itu? Tidak ada komunikasi yang baik. Dan itu kadang-kadang menjadi perdebatan yang panjang juga. Tapi kalau komunikasinya baik, saya rasa sih tim ini yang ada sekarang, mungkin dengan penambahan beberapa pemain, akan berbicara banyak nanti di kualifikasi Piala Dunia dengan 4 pertandingan yang masih tersisa. Oke, untuk tadi ada target juga akan mendatangkan technical director. Lalu seperti apa sebenarnya signifikansi dari peran dari direktur teknik ini bagi timnas Indonesia? Ini, direktur teknik dimanapun kalau Anda bicara negara sepak bola, itu adalah jabatan yang paling mentereng, jabatan yang paling penting di sebuah federasi. Karena dialah yang memetakan kepentingan tim nasional dan kepentingan liga domestik, dia butuh apa, dia yang mendesain kebutuhan untuk sepak bola di negara yang dia tempati. Jadi direktur teknik di mana-mana di seluruh dunia itu gajinya paling tinggi, Mas. Nah, ini yang tidak pernah disadari, barangkali di Indonesia, direktur teknik itu sebetulnya bukan jabatan ece-ece, itu jabatan yang sangat-sangat penting. Bahkan dia adalah jantung dari sebuah federasi. Karena secara teknis dia yang menentukan kurikulum untuk tim nasional apa saja, kurikulum untuk Liga 1 apa saja. Kurikulum itu dalam arti apa saja yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu diberi coaching lebih banyak lagi. Itu direktur teknik yang melihat semua permasalahan di tim nasional, yang mengevaluasi pelatih tim nasional. Oleh sebab itu, kualifikasi direktur teknik itu harus lebih tinggi daripada pelatih tim nasional. Sehingga dia diperlukan orang yang paling berpengalaman, orang yang sangat berpengalaman. Kalau disebut-sebut Louis van Gaal, menurut saya itu yang pas. Walaupun dia sudah tua dan agak sakit-sakitan, tapi pikirannya masih sangat jernih, dan saya rasa kalau dia dijadikan direktur teknik, masa depan Indonesia sangat baik. Baik, kita nantikan juga seperti apa nanti target dari Indonesia dan juga dengan pelatih baru. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pemberhentian pelatih timnas Indonesia Sintayong oleh PSSI. Kami masih bergabung dengan pengamat sepak bola nasional, Mas Anton Sanjoyo. Mas Joy, tadi Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa evaluasi telah dilakukan oleh PSSI sejak pertandingan antara Indonesia melawan Cina. Lalu dalam pandangan Anda, tampaknya Erick Thohir tadi menyatakan bahwa evaluasinya harusnya Indonesia menang pada saat itu dan itu memberikan poin penuh bagi Indonesia untuk berada di grup sementara di grup C. Seperti apa pandangan Anda? Ya, Indonesia menjalani banyak sekali pertandingan kan di bawah Sintayong. Salah satu pertandingan yang Indonesia gagal adalah ketika melawan Cina. Tapi jangan lupa itu adalah pertandingan di Cina. Pertandingan Indonesia away itu, bukan pertandingan home. Kalau pertandingan home kalah lawan Cina bolehlah nilainya jelek banget gitu loh. Tapi itu pertandingan away, tidak ada pertandingan away satupun di dunia ini yang mudah ya, kecuali untuk tim-tim kelas 1 dunia. Jadi kalau Indonesia kalah melawan Cina dan itu dipakai tolok ukur, menurut saya tidak fair. Ya, tidak fair karena Cina bermain dengan sangat solid waktu itu ya, pertahanan mereka sangat bagus, serangan balik mereka juga bagus gitu. Jadi harus dievaluasi secara menyeluruh. Lawan Arab Saudi, Indonesia bisa menang setelah puluhan kali, puluhan tahun Indonesia nggak bisa menang lawan Arab Saudi. Itu kan nilai plus gitu loh. Kalau kita lihat di U23 yang juga dipegang oleh Sintayong, progresnya kan banyak banget juga gitu loh. Nah ini menurut saya kita harus fair lah untuk menilai itu. Keputusan boleh ada di tangan PSSI, tapi kalau memang evaluasinya hanya melawan Cina, menurut saya tidak fair, ya jauh dari fair. Apalagi kalau evaluasinya adalah kegagalan Indonesia di AFF, menurut saya itu lebih tidak fair lagi ya, lebih dalam tanda kutip bodoh lagi gitu loh. Karena kan di AFF itu kan memang untuk regenerasi gitu loh, dan itu membuka kotak Pandora sebetulnya bahwa Indonesia ini di dalam persepak bolaan itu masih jauh tertinggal daripada negara lain, dan bukan salahnya Sintayong gitu loh. Nah ini yang menurut saya juga harusnya menjadi evaluasi, tapi ya sudah diputuskan. Saya rasa sih ke depan jangan lagi membuat evaluasi-evaluasi yang menurut saya tidak relevan dengan perkembangan sepak bola modern. Nah ini yang menurut saya harus jadi juga. Ini kan orang-orang di PSSI nggak pernah punya evaluasi yang menyeluruh terhadap penampilan. Ranking FIFA juga naik kok gitu loh. Penampilan Jai Isdat dan kawan-kawan enak dilihat juga gitu loh. Dan progresnya kelihatan jelas. Masih punya peluang untuk lolos ke putaran 4. Masih punya peluang lolos bahkan
ke putaran keempat dengan posisi 3, peluangnya masih terbuka gitu loh. Indonesia kan 4 pertandingan lagi, lawan Bahrain, lawan Cina di kandang, lawan Australia di tandang, Away. lawan Jepang away gitu loh. Dan menurut saya 2 pertandingan melawan Cina dan Bahrain itu 6 poin penuh kalau tetap dipertahankan seperti sekarang. Baik, tantangan terbesar timnas Indonesia yaitu pada Maret mendatang melawan Australia, terutama di kandang Australia. Dan ini menjadi tantangan pertama bagi pelatih baru pilihan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga telah melakukan wawancara pada bulan Desember lalu dan nanti 12 Januari akan diumumkan secara resmi. Dan terima kasih atas pandangan Anda dan juga analisis Anda, pengamat sepak bola nasional Anton Sanjoyo bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, ini merupakan akhir dari Breaking News Kompas TV. Saya Harjuno Pramendito, terima kasih, sampai jumpa.